setelah kebakaran hebat yang melanda. Sebelum tragedi ini, pegunungan Santa Monica dan pesisir Malibu dipenuhi dengan hutan lebat dan pemukiman elit yang menjadi rumah bagi selebritas dunia. Dan wawancara dengan para ahli mengungkapkan jika meskipun sistem air beroperasi dengan kapasitas penuh, kebakaran yang terjadi pada minggu ini akan sulit dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya warga Rete semuanya? Semoga semua sehat-sehat saja. Amin. Jangan lupa ngopi. Baik warga Rete yang budiman, baik hati, dimanapun berada, baik di Lampung, di Sumatera, di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali, Lombok, dan lain-lainnya. Walaupun warga Rete yang ada di luar negeri juga ya. Baik warga Rete semuanya, kembali bereaksi, mengulas terkait berita yang sampai saat ini masih terus viral, masih terus mencekam, yaitu terjadinya musibah kebakaran hebat, kebakaran yang terjadi di Los Angeles, kota terbesar kedua setelah New York yang berada di Amerika Serikat. Banyak sekali tanggapan dari para netizen, dari para pengamat ya, para pengamat Nusantara semuanya lah pokoknya ya. Ada kabar yang menyatakan bahwasanya kejadian kebakaran itu akibat ulah dan kesombongan para elit, para pemimpin negara sana, negara Amerika, yang sempat melontarkan kalimat akan membuat neraka di kota Gaza, tepatnya itu di Palestina, dan tidak lama dari itu terjadilah neraka beneran yang berada di Los Angeles. Itu bisa jadi sebagai karma atau sebagai balasan atas kesombongan dari Donald Trump ya, yang menyatakan seperti itu. Dan ada lagi di event yang diadakan kegiatan semacam polling atau mensetarakan, di situ ada penilaian kru atau tim yang di situ memiliki rating yang tertinggi, kemudian yang kedua mom atau keluarga atau mama itu memiliki rating yang kedua, dan Tuhan God itu menjadi rating yang terbawah ya dari penilaiannya itu. Tidak lama, dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 jam terjadilah musibah kebakaran yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, itulah karma kesombongan yang mereka lakukan ke negara yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini mereka akan tetap sadar dengan adanya Tuhan. Untuk menyaksikan dan mengetahui sejauh mana berita-berita yang sedang viral sampai dengan saat ini, mari kita lihat video yang berikut ini. If the deal isn't done before I take office, which is now going to be If the deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Kebakaran hutan yang terjadi di California Selatan terus berkobar sejak Rabu 8 Januari 2025, menewaskan sedikitnya 11 orang dan menghancurkan ribuan rumah per Minggu 12 Januari 2025.
Saat tim pemadam kebakaran berupaya menghitung kerusakan dan menentukan penyebabnya, para ahli menduga jika kombinasi berbagai faktor termasuk perubahan iklim, angin kencang, dan kondisi kekeringan yang berkontribusi terhadap kerusakan hebat yang meluas. Tinjauan CNN terhadap laporan pemerintah dan wawancara dengan para ahli mengungkapkan jika meskipun sistem air beroperasi dengan kapasitas penuh, kebakaran yang terjadi pada minggu ini akan sulit dikendalikan. Hal itu terutama karena angin kencang yang menghentikan upaya pemadaman kebakaran melalui udara. Rick Pierce, pakar sumber daya air di University of California, mengatakan bahwa tidak ada sistem air di dunia yang mampu menangani kejadian seperti ini. Meskipun pengaktifan penuh sistem air mungkin tidak sepenuhnya memadamkan api, para ahli yakin hal itu dapat membantu mengurangi kerusakan, berpotensi menyelamatkan beberapa rumah dan mengendalikan bara api di area tertentu. Kebakaran yang dipicu oleh angin kencang yang mencapai kecepatan 100 mph telah memaksa para pejabat untuk menyebut bencana itu sebagai badai yang sempurna sehingga semakin sulit dikendalikan. Kombinasi yang tidak biasa dari kondisi kering, angin kencang, dan kebakaran terus-menerus di wilayah yang sama membuat kerusakan skala besar hampir tidak terelakkan. Meskipun angin sedikit mereda pada hari Jumat, situasi masih berbahaya dengan kekeringan ekstrim yang memperburuk penyebaran api. Tim tanggap darurat beroperasi dengan sumber daya terbatas saat mereka memadamkan kebakaran besar di Malibu dan Pacific Palisades, tempat rumah-rumah mewah telah hangus terbakar. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah menjanjikan investigasi menyeluruh terhadap bencana tersebut dan berjanji untuk mengevaluasi. Sudah lebih dari 1 pekan, kota Los Angeles jadi arang akibat dipanggang api yang berkobar sejak tanggal 7 Januari 2025. Inilah tragedi paling maut di awal tahun. Di sosial media, banyak spekulasi terjadinya kebakaran hebat ini. Termasuk yang paling menarik, kobaran api yang tak bisa dipadamkan itu akibat artis Hollywood menghina Tuhan. Memang sehari sebelum kebakaran terjadi, di panggung Golden Globe 2025, seorang selebriti terang-terangan menghina Tuhan dalam lawakannya. Tapi benarkah kota Los Angeles terbakar karena ada selebriti yang terang-terangan menghina Tuhan? Bagaimana pandangan Kang Dadan sebagai ahli spiritual melihat fenomena ini? Mungkinkah kobaran api memang dikirim Tuhan sebagai peringatan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Sudah lebih dari sepekan, kobaran api yang memanggang kota Los Angeles, California, Amerika Serikat gagal dijinakan. Kawasan yang dihuni kaum sosialita kelas dunia itu hangus nyaris pupus dilumat api yang menyala tanpa jeda. Kebakaran hebat ini juga sudah menelan korban jiwa, selain kerugian material yang tidak sedikit. Meski kebakaran yang terus meluas dipicu oleh angin seenaknya, tapi netizen ramai-ramai menyorot peristiwa sehari sebelum api pertama muncul. Begitulah, di sosial media ramai beredar video penghinaan kepada Tuhan di panggung Golden Globe 2025. Nikki Glaser melawak dengan menyebut kekalahan Tuhan dalam polling Globes Leaders. Dalam jajak pendapat itu, Tuhan ada di urutan paling bawah, kalah dengan Cast and Crew dan Mom. God, creator of the universe, zero mention. Benar, dalam pandangan spiritual paranormal Kang Dadan, tragedi kebakaran super memilukan di Los Angeles memang akibat ulah orang-orang Hollywood yang menghina Tuhan. Kebakaran itu seperti menjadi balasan paling pedih akibat merendahkan Tuhan.
apalagi menyebut dengan sangat gamblang bahwa kota itu tidak percaya Tuhan. Maka tanpa menunggu lama, karena hanya dijeda 1 hari, kota yang mengaku tidak percaya Tuhan itu dibakar oleh kesombongannya sendiri. Dan ini akan menjadikan gambaran, menjadikan teguran, dan menjadikan pemahaman agar lebih baik, lebih meyakini terhadap Sang Pencipta. Dari kacamata saya sebagai makhluk hidup, kita wajib untuk meyakini dan mempercayai adanya Tuhan. Ini salah satu bukti bahwa kita sebagai makhluk hidup, salah satu bukti keagungan. Bergulat dengan kebakaran hutan terburuk dalam sejarahnya, menghanguskan lebih dari 55 mil persegi, menghancurkan ribuan bangunan. Kondisi ini diperburuk oleh kombinasi mematikan, angin topan hingga 100 mil per jam, kekeringan ekstrim, dan infrastruktur air yang tak mampu menopang tuntutan pemadaman. Kota ini menjadi saksi kehancuran yang melampaui batas kapasitas manusia, namun juga mencerminkan kebutuhan mendesak untuk tindakan pencegahan, infrastruktur tangguh, dan kebijakan adaptif terhadap ancaman perubahan iklim. Inilah deretan kebakaran terluas dan terbesar penghancur kota dan hutan. Kawasan Los Angeles yang dahulu menjadi simbol keindahan dan kemakmuran, kini berubah menjadi puing-puing setelah kebakaran hebat yang melanda. Sebelum tragedi ini, pegunungan Santa Monica dan pesisir Malibu dipenuhi dengan hutan lebat dan pemukiman elit yang menjadi rumah bagi selebritas dunia. Namun, dalam hitungan hari, panorama itu berganti menjadi landscape hitam penuh abu. Kebakaran dimulai di Pacific Palisades pada Selasa 7 Januari lalu, dipicu oleh hembusan angin Santa Ana yang bersifat kering. Angin ini membuat tumbuhan menjadi rapuh dan sangat mudah terbakar, menciptakan kondisi yang matang untuk kebakaran besar. Bara api kecil saja sudah cukup untuk memicu kobaran yang meluas dengan cepatnya. Hembusan angin pun membawa percikan-percikan api sejauh 1 mil, menyulut area baru dan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, lebih dari 23.000 hektar hutan habis dilalap oleh api. Evakuasi besar-besaran berlangsung kacau. Sekitar 250.000 orang diperintahkan meninggalkan rumah mereka, termasuk mahasiswa UCLA dan penghuni Brentwood, lokasi Museum Seni Getty Center. Hingga kini, korban tewas mencapai 25 orang, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Kondisi lingkungan sangat terpukul. Vegetasi yang sebelumnya tumbuh subur, kini menjadi hamparan tanah yang gersang. Habitat satwa liar hancur, dan pantai-pantai tercemar limbah kebakaran. Dengan lebih dari 12.000 bangunan hancur, total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 150 miliar dolar. Saat ini, meskipun kebakaran telah terkendali, pemulihan masih jauh dari selesai. Resiko kebakaran tetap tinggi akibat vegetasi kering dan perubahan iklim yang memperpanjang musim kebakaran. Itulah tadi warga Rete semuanya, beberapa video yang sempat saya ambil dari beberapa channel akun YouTube ya, dan dari beberapa media elektronik yang memberitakan terkait mengenai kejadiannya kebakaran yang berada di Amerika Serikat. Sampai hari ini hampir memasuki hari yang ke-9 ya. Kejadian kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu sudah sangat-sangat meluas dan sangat merugikan negara itu hampir 2.100 triliun, bahkan bisa lebih, dan 21.000 pengungsi dan ratusan ribu rumah habis dilalap si jago merah. Hingga saat ini Los Angeles dinyatakan sudah seperti kota mati. Dan entah pemulihan akan memakan waktu berapa tahun untuk itu semua, nah itu urusan mereka ya. Kita hanya mengulasnya saja. Baik warga Rete semuanya,
berita yang terjadi kebakaran di Los Angeles itu, banyak juga warga negara Indonesia yang memiliki rumah di sana dan yang sempat tinggal di sana. Alhamdulillah, kabar terbaru sampai saat ini tidak ada yang menjadi korban, yang tidak maksudnya tidak ada korban jiwa untuk warga negara Indonesia, tapi ada beberapa rumah artis yang sempat menjadi korban kebakaran juga. Mudah-mudahan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di sana selalu diberikan ketabahan dan selalu diberikan keselamatan bagi keluarga dan rekan-rekan kita semuanya. Itulah ulasan terkait mengenai kebakaran hebat yang terjadi di sana. Baik warga RT semuanya, terima kasih yang sudah mampir di akun RT TV Channel. Mohon bantuannya untuk mengembangkan akun ini supaya tetap bisa mengudara, tetap bisa berkreatif memberitakan hal-hal yang sedang viral, yang sedang heboh, yang berita-berita terkait mengenai musibah kejadian apapun yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Jika ada lonceng, tanda lonceng di saat setelah subscribe, nyalakan lonceng itu untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang RT TV Channel tayangkan. Terima kasih, mohon maaf untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi. Terima kasih sudah nonton video Rete TV Channel ya guys, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe.